Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional dengan nomor stambuk 2010-521-009. Dalam video kali ini, izinkan saya menjelaskan final project saya dalam mata kuliah regionalisme, di mana saya akan menjelaskan tentang Small Island Developing State. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa informasi yang mungkin teman-teman belum tahu, sehingga dengan menonton video ini kalian bisa memahami serta kalian bisa mengambil poin penting yang saya jelaskan. Baiklah, saya akan memulai. Small Island Developing State adalah negara pesisir dataran rendah yang cenderung memiliki tantangan pembangunan yang berkelanjutan. Kondisi geografis yang demikian juga penduduk kecil terus berkembang. Sumber daya yang terbatas, lokasi yang tidak strategis, rentan terhadap bencana alam, serta terhadap peristiwa luar negeri atau peristiwa internasional. Ketergantungan berlebihan juga terhadap perdagangan internasional ini terjadi, dan juga lingkungan yang rapuh. Nah, pertumbuhan dan pembangunan negara-negara ini terhambat oleh biaya komunikasi, energi, dan transportasi yang tinggi, serta volume transportasi internasional yang tidak tetap, administrasi publik, dan juga infrastruktur yang mahal karena ukurannya yang kecil. Dan hampir tidak ada kesempatan untuk menciptakan ekonomi skala. Small Island Developing State ini pertama kali diakui sebagai kelompok negara berkembang terpisah di United Nations Conference on Environment and Development pada bulan Juni 1992. Small Island Developing State ini dapat dilihat dari perspektif regionalism atau regionalisme. Perspektif regionalism ini tumbuh dalam beberapa teori. Yang pertama itu ada yang namanya teori sistemik. Teori sistemik ini bersifat outside in atau menganggap peran struktur politik dan ekonomi yang lebih luas terhadap suatu kawasan dan pengaruh berbagai tekanan dari luar terhadap kawasan sebagai suatu hal yang penting. Dua hal yang berkontribusi dalam menumbuhkan regionalisme di dalam suatu kawasan menurut teori sistemik ini itu adalah yang pertama, tekanan secara politis atau power dan ekonomis merkantilis. Yang kedua, ada peran fungsi hegemon. Nah, contohnya itu adalah neoliberalisme, intervensi struktural, dan globalisasi. Terus yang teori yang kedua itu ada yang namanya teori realisme dan interpendensi. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya neofungsionalisme, neoliberal institusionalisme, dan konstruktivisme. Terus yang ketiga itu ada yang namanya tingkat domestik, teori tingkat domestik. Nah, di dalamnya itu ada regionalisme dan state coherence, tipe resim, demokratisasi, dan teori konvergensi. Nah, seperti itu. Prakash dan Hart dalam Mansfield and Milner pada 1999 mengatakan bahwa ada beberapa indikator dalam regionalisme, khususnya integrasi ekonomi yang dapat dikatakan kompleks dan tidak mudah untuk diinterpretasikan. Nah, kemudian kompleksitas ini dari indikator banyak jumlahnya ini terkadang mengaburkan standar daripada memperjelas gambaran besar dari tujuan. Regionalisasi berbeda, tidak ada perjanjian atau persetujuan di dalam literatur yang mengatakan bahwa region-region dapat menjadi de facto jika hanya didasarkan pada interaksi seperti proses berjalannya hubungan sosial dan budaya. Istilah regionalisasi sendiri dimaksudkan untuk mendefinisikan sesuatu yang dinamis, berarti fluiditasnya itu serta pergerakannya dan perubahan dalam berbagai tendensi ini dalam negara-negara serta kaitannya itu dalam berinteraksi dan dengan negara lain. Nah, begitu. Regionalisasi juga sangat menilai dan mendasarkan pada proses serta dinamika yang ada di antar negara-negara region tertentu. Secara khusus berarti bahwa tidak ada konfigurasi institusional dari regionalisasi yang menjadi prioritas negara-negara. Kemudian negara yang berpartisipasi dalam regionalisasi mengalami proses adaptasi dengan norma-norma negara lain dalam regionalisasi tersebut. Konten dari kebijakan satu sama lain dengan cara ini memiliki pengalaman yang dinamis, sehingga akhirnya mempelajari banyak hal dalam kontinuitas atau berkelanjutan hubungan yang ada
sebagai hubungan yang berkelanjutan. Dalam pendekatan regionalisme, Small Island Developing State ini atau SIDS ini dapat dikatakan sebagai wujud hasil dari adaptasi suatu kawasan terhadap global atau hal yang lebih luas begitu. Dilihat juga dari perspektif regionalisme lama, Small Island Developing State ini merupakan kawasan yang rentan karena regionalisme lama ini lebih menitik beratkan definisinya pada aspek perdamaian di mana pencapaian ini didapatkan hanya dengan keamanan dan sumber daya yang memumpuni, serta sisi dari regionalisme lama memandang negara adalah sebuah problem dan bukan sebagai solusi. Seperti itu. Berbeda halnya dengan regionalisme baru. Regionalisme baru sendiri ini memandang sebuah kawasan atau suatu negara itu yang dalam kasusnya sekarang adalah Small Island Developing State atau SIDS. Itu merupakan bentuk dari hasil proses transformasi global yang sifatnya dinamis, sehingga perwujudan sebuah kawasan ini yang terbentuk, contohnya SIDS ini atau Small Island Developing State ini merupakan sebuah solusi yang menjadi jawaban akan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi cita-cita bersama. Jadi seperti itu.